Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur kawasan Kepulauan Nias menyebabkan banjir di permukiman warga. Petugas bahkan harus mengevakuasi warga dari atap rumahnya akibat menghindari banjir. Banjir setinggi 2 meter yang merendam permukiman warga Nias Utara menyebabkan warga terpaksa harus menyelamatkan diri. Seperti yang dialami lansia yang dibawa cucunya ke atap rumah untuk menghindari banjir yang merendam rumah mereka. Mereka terpaksa bertahan di atas selama 8 jam sambil menunggu bantuan tiba. Akhirnya, tim penolong pun tiba dan berusaha mengevakuasi nenek dan cucunya dari atap rumah. Selanjutnya mereka dibawa dengan perahu karet menuju posko pengungsian. Akibat banjir ini, puluhan rumah warga terendam, serta harta benda dan ternak warga juga hilang. Masyarakat telah berhasil mengevakuasi korban sebanyak 11 orang dalam keadaan selamat. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dan hingga saat ini banjir masih berangsur-angsur turun, namun besar masih tetap standby. Sementara itu, pemirsa, puluhan petani terlibat kericuhan dengan pengelola lahan PT Wirakarya Sakti di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kericuhan ini dipicu oleh sengketa lahan yang tak kunjung tuntas. Inilah suasana kericuhan saat puluhan petani berhadapan dengan perwakilan PT Wirakarya Sakti sebagai perusahaan pengolah lahan di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kericuhan dipicu petani yang menduduki lahan dengan mendirikan tenda sebagai bentuk protes atas sengketa lahan. Petani tak terima saat tenda yang mereka dirikan dirobohkan pihak perusahaan pengelola lahan. Makanya itu kami sekarang di era baru ini kami menuntut kembali hak kami yang sudah selama ini diambil oleh OKS. Ada berapa banyak yang diambil, yang digusur lahan warga ini? Kami, anggota kami itu kalau dulunya hampir satu desa terusan itu sudah hampir mencakup semua itu. Ribuan hektar dah. No, itu. Sengketa dipicu saling klaim kepemilikan tanah seluas 2.620 hektar. Sengketa sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun hingga kini tak kunjung usai. Petani mengancam akan terus menduduki lahan produksi bila sengketa tak segera menemukan solusi. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan memutar balikan kendaraan yang melintasi kawasan penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Bandung. Belum ada aturan terkait pesepeda, membuat para pesepeda bebas melintasi kawasan ganjil genap. Hari kedua penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Bandung, Jawa Barat, sekitar pukul 8 pagi, petugas gabungan nampak menyekat sejumlah titik, salah satunya di kawasan Dago. Meski ada penyekatan, petugas mengizinkan para pesepeda melintas. Hal ini dilakukan karena belum adanya aturan untuk pesepeda. Berbeda dengan di kawasan Jalan Asia Afrika, banyak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 diputar balikan oleh petugas. Bahkan pada penerapan hari kedua, masih ada sejumlah pengendara yang kebingungan mencari jalur alternatif di masa kebijakan ganjil genap. Awal-awal sih agak ribet ya, kita harus tahu dulu nomor kita ganjil apa genap, terus jalan-jalan mana aja yang ini di Asia Afrika sendiri kan baru ya. Saya baru lewat ini, baru ada ganjil genap gitu. Oh, baru tahu kalau ada ganjil genap? Iya, baru tahu. Sebelumnya tahu nggak? Nggak tahu, Bang. Rencananya, penerapan ganjil genap akan diberlakukan hingga Senin besok. Hal ini dilakukan untuk memperketat mobilitas warga Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, meski di akhir pekan pemirsa, namun aturan ganjil genap untuk mobil pribadi di Jakarta tetap diberlakukan. Pelaksanaan ganjil genap ini masih akan berlangsung hingga esok hari. Di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, arah Sudirman, sejumlah petugas gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP menjaga dan menutup sebagian jalan guna memastikan tidak ada mobil pribadi
yang bernomor polisi kendaraannya tidak sesuai dengan aturan ganjil genap. Jika ada mobil yang berplat tidak sesuai, petugas langsung mengalihkan dan memintanya untuk mencari alternatif jalan lain. Selain mobil pribadi, petugas juga menghalau pesepeda yang mencoba masuk ke Jalan MH Tamrin. Meski begitu, aturan ganjil genap di Jakarta ini tidak berlaku bagi pengendara sepeda motor maupun angkutan umum dan berlaku mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana penerapan sistem ganjil genap di Jakarta dan Bandung siang ini. Ada rekan kami Vicky Rian di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, dan Desi Juliani di Jalan Haji Juanda, kawasan Dago, Bandung, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita ke Vicky yang ada di ibu kota. Vicky, silakan bagaimana penerapan ganjil genap pada hari ini? Ya, betul sekali Pram, memang meski di akhir pekan, namun memang ini aturan ganjil genap untuk mobil pribadi di ibu kota ini masih tetap diberlakukan. Dan saat ini memang sejumlah petugas gabungan dari pihak kepolisian, Dinas Perhubungan maupun Satpol PP ini masih menjaga akses masuk ke Jalan MH Tamrin menuju Sudirman. Di mana para petugas ini memastikan tidak ada pengendara mobil pribadi yang memang nomor polisinya ini tidak sesuai dengan aturan ganjil genap yang hendak memaksa masuk ke Jalan MH Tamrin. Apabila nomor polisi mobil mereka tidak sesuai dengan aturan ganjil genap, maka otomatis memang petugas di sini langsung mengalihkannya dan memintanya untuk mencari alternatif jalan lain. Dan memang penerapan aturan ganjil genap di ibu kota, Pram dan juga pemirsa, ini mengikuti masa perpanjangan PPKM level 4 yang masih akan berlangsung hingga tanggal 16 Agustus besok. Dan tadi berdasarkan pantauan kami memang sejak pagi masih cukup banyak pengendara mobil pribadi yang mencoba masuk ke Jalan MH Tamrin ini. Namun karena nomor polisi kendaraannya tidak sesuai, maka otomatis mereka diminta mencari jalan lain. Dan aturan ganjil genap ini memang dilakukan guna menekan ataupun mengurangi mobilitas warga di ibu kota ini untuk mengurangi mobilitas dan di masa perpanjangan PPKM level 4. Dan aturan ini pun diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 8 malam. Dan untuk mengetahui bagaimana aturan ganjil genap di Bandung, ini sudah ada rekan kami Pram, ada Desi di sana. Silakan Desi dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Vicky. Tidak hanya Jakarta saja, Kota Bandung juga menerapkan sistem ganjil genap di dua ruas jalan, yaitu di Jalan Insinyur Haji Juanda, tempat saya melaporkan saat ini, dan juga di kawasan Asia Afrika. Dan sistem ganjil genap ini diberlakukan pagi dan juga sore hari, dari mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi, dan juga dari pukul 4 sore hingga pukul 6 sore. Saya akan mengajak Anda melihat situasi terkini dari Insinyur Haji Juanda, pemirsa, di mana di belakang saya ini ketika pagi hari tadi memang dilakukan penyekatan oleh petugas. Artinya di sini dilakukan pemisahan kendaraan bagi plat kendaraan yang bernomor ganjil dan juga genap. Karena hari ini bertepatan dengan tanggal ganjil, maka kendaraan yang melintas dari Insinyur Haji Juanda bawah diperbolehkan melintasi Jalan Insinyur Haji Juanda sampai dengan ke Jalan Simpang Dago. Sementara untuk kendaraan yang berplat nomor genap, petugas mengarahkan untuk menuju ke jalan di Pati Ukur, menuju ke jalur alternatif lain agar mereka bisa sampai tujuan. Kami tadi sempat berbincang dengan petugas keamanan di sini. Jika dibandingkan dengan penerapan hari pertama kemarin, hari ini bisa dibilang tidak sepadat hari kemarin. Masyarakat sepertinya juga sudah mulai tersosialisasi terkait dengan kebijakan ganjil genap ini. Ini dilihat dari tidak adanya kepadatan kendaraan di titik-titik seperti Insinyur Haji Juanda dan juga di Jalan Asia Afrika. Kecuali mereka yang diperbolehkan melintas di jalur Asia Afrika dan juga Insinyur Haji Juanda ini adalah kendaraan darurat COVID-19, kemudian juga kendaraan angkutan barang, kendaraan Dinas TNI Polri, dan juga angkutan online. Dan kalau kita melihat aturan ini, pemirsa, tentunya diterapkan untuk memperketat mobilitas masyarakat Bandung khususnya. Dan tentu saja karena kemarin-kemarin Kota Bandung ini sempat masuk berminggu-minggu zona merah penyebaran COVID-19, harapannya adalah ketika sekarang sudah turun ke zona oranye, masyarakat tidak lengah protokol kesehatan. Pram. Baik, terima kasih banyak Desi Juliani langsung dari kawasan Dago,
Bandung, Jawa Barat, dan Fikirian langsung dari kawasan Jakarta Pusat, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.